Semangat siang. Baik, sama-sama mari kita sambut dengan antusias Dr. Andik Wijaya, Master Reproductive Medicine. Lebih semangat lagi dong UPH. Selamat datang Dr. Andik, silakan. Dok, sudah pasti hari ini kita sama-sama pengen tahu bukan LGBT-nya secara khusus, tapi bagaimana rencana Tuhan, God's Beautiful Design terkait dengan seks dan seksologi. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Andik. Sekali lagi kasih apresiasi, tepuk tangan yang semangat. Silakan dok. Beberapa saat sebelum kehidupan dimulai, ada sekitar 400 juta sel sperma berenang menuju satu tempat yang disebut dengan tuba fallopian. Dari 400 juta sel sperma yang mengulai perjalanan, hanya sekitar 100 yang bisa sampai di tempat yang bernama tuba fallopian. Dan dari 100 yang bisa sampai di tempat itu, cuma ada satu yang bisa menembus dinding sel telur. Ketika itu terjadi, kehidupan dimulai. Dan kehidupan itu adalah setiap kamu yang ada dalam ruangan ini. Apakah yang bisa kita pelajari dari fakta medis yang sederhana ini? Bagi saya, kita bisa belajar satu fakta yang penting. You start your life as a winner. Tuhan ciptakan kamu sebagai pemenang. Tuhan Yesus mati bagi kamu, menjadikan setiap kamu dalam ruangan ini lebih daripada pemenang. Apa yang kita lihat dalam fakta medis ini, anak muda, sangat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita bersama akan baca berikut ini. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan yang ke-27, firman Tuhan katakan begini kepada kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Waktu kita membaca bagian firman Tuhan ini, Alkitab jelas mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalimat ini merupakan kalimat yang begitu berbeda dengan apa yang oleh sebagian orang mempercayainya. Di luar sana sebagian orang berkata manusia itu bukan diciptakan, tapi merupakan satu proses panjang dari kehidupan yang lebih sederhana. Dan yang paling awal disebut kehidupan satu sel mikroorganisme, dan itu pun adalah kehidupan yang muncul begitu saja dalam satu peristiwa alam semesta yang disebut dengan Big Bang. Anak muda, bagaimana kita merespon fakta yang seperti ini? Betulkah manusia itu berasal dari kehidupan yang seperti itu? Saya ingin mengajak setiap kalian dalam ruangan ini berpikir yang pertama dengan cara berpikir yang sederhana sekali. Kalau betul manusia itu berasal dari kehidupan yang lebih sederhana dan yang paling dekat adalah monyet, mengapa setelah manusia itu ada, monyetnya masih ada? Bukankah seharusnya kalau manusia itu berasal dari kehidupan yang lebih sederhana, maka ketika sudah berubah menjadi manusia, monyetnya itu tidak boleh ada lagi? Itu cara kita berpikir yang sederhana. Anak saya yang kedua umur 11 tahun, kelas 7 sekolah dasar, pasti lebih kecil dari kalian semua. Oke, saya tes dulu deh kalau gitu. Yang SMP di sini ada? Yang pernah SMP? Oh, pernah semua ya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi waktu suatu kali anak saya pulang dari sekolah, dia berkata begini, "Bapak, ada pelajaran sejarah di sekolahku." "Oh, bagus nak. Tapi saya punya satu pertanyaan ini, Pak. Di buku sejarah yang saya baca, saya temukan ada satu informasi, ditemukan satu rahang. Ya. Fosil rahang," kata dia. Terus dia tanya gini, "Kok bisa ya, Pak, yang ditemukan cuma rahangnya bisa digambar makhluk hidupnya secara lengkap?" Pernah enggak berpikir seperti itu? Cuma ditemukan rahang, tapi bisa mendeskripsikan kehidupannya secara lengkap.
Maka jawaban saya sederhana. Nah, itu adalah imajinasi dari kaum evolusionis. Nah, kaum evolusionis sampai hari ini menyebut apa yang mereka ajarkan itu teori evolusi. Kalian tahu apa yang diartikan teori? Teori bisa diartikan sederhana begini. Sebuah cara untuk menjelaskan sebuah fenomena, itu yang pertama. Yang kedua, teori bisa dikatakan sebagai satu cara untuk mengamati sesuatu. Jadi teori evolusi itu adalah satu proses pengamatan sedemikian. Charles Darwin sendiri mengatakan satu kalimat, single discovery could annihilate my theory. Satu saja penemuan kecil itu bisa menghilangkan teori yang saya susun, kata dia. Dia sadar apa yang dikatakan itu bukan satu fakta, tetapi sebuah teori untuk menjelaskan sebuah fenomena yang sampai hari ini belum pernah ada penjelasan yang betul-betul bisa menyatakan evolusi itu merupakan kebenaran. Saya mempelajari genetika, anak muda. Dalam genetika modern ternyata kita mengerti satu fakta medis, satu fakta ilmiah yang disebut dengan hukum kekekalan genetik. Dalam hukum kekekalan genetik, anak muda, satu spesies tertentu memiliki karakteristik genetik yang gak pernah berubah. Manusia misalnya, kalian semua dan saya dalam ruangan ini, kita adalah kehidupan dengan karakteristik kita punya kromosom sebanyak 23 pasang kromosom, 22 autosom dan satu pasang seks kromosom. Dan karakteristik ini tidak pernah bisa mengalami perubahan. Ketika satu spesies kehidupan tertentu mengalami perubahan karakteristik genetik yang ekstrim, maka spesies yang bersangkutan akan mengalami kondisi yang disebut dengan steril, infertil, tidak bisa punya keturunan. Apakah ada di antara kalian dalam ruangan ini yang tahu ada satu binatang yang disebut dengan liger? Saya ganti pertanyaannya. Pernah dengar ada namanya liger? Harus pernah, saya barusan ngomong. Kalau nggak pernah dengar berarti tidur nih ya. Oke. Nah, liger itu, anak muda, adalah hasil perkawinan antara lion and tiger. Di dunia ini cuma ada 100 ekor. Jadi dia punya susunan kromosom yang sangat spesifik. Dan saya mau kasih tahu kalian, 100 semuanya itu adalah, semuanya 100 tadi itu steril. Gak bakal bisa punya anak. Genetika modern memberikan satu peneguhan kepada kita, evolusi tidak mungkin bisa terjadi. Jawaban dari mana asalnya manusia hanya bisa dijelaskan lewat teori penciptaan yang muncul dalam kalimat ini. Pertanyaannya begini, katanya kita siang ini mau ngomong tentang seks. Mana nih seksnya dari tadi, kok ngomong aja tentang evolusi, ya, ngomong ya gitu kan? Oke, saya jelaskan. Kenapa sih kita perlu ngomong konsep penciptaan ini? Begini anak muda. Waktu manusia datang pertama kali ke muka bumi, siapapun kalian dalam ruangan ini, hal pertama yang dibicarakan tentang kalian adalah tentang seks. Kalau kalian punya sahabat, punya teman, punya kerabat, baru saja melahirkan, ada satu pertanyaan standar yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Ya, laki atau perempuan, kan gitu kan? Setiap kali ada orang melahirkan, kita tanya laki atau perempuan anaknya. Waktu kita bicara itu, kita bicara seks, anak muda. Dan artinya apa? Identitas pertama yang melekat dalam diri kita adalah identitas seksual kita. Karena seksualitas adalah bagian dari kemanusiaan kita, maka tidak mungkin kita bisa mengerti tentang seks secara benar tanpa kita mengerti kemanusiaan kita. Dan kita tidak mungkin mengerti kemanusiaan kita kalau kita tidak mengerti bagaimana pada mulanya kita diciptakan. Itu sebabnya siang ini kita kembali pada firman Tuhan yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Karena waktu kita terbatas, saya ingin jelaskan secara cepat. Perhatikan kata ganti yang digunakan. Kata ganti yang digunakan adalah kita. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, mari kita lihat
ayat ini dalam tata bahasa Indonesia. Di sana ada berapa subjek? Baiklah Allah, ada berapa subjek? Satu atau banyak? Satu subjek. Kalau satu subjek, bagaimana kata gantinya? Aku atau saya, kan begitu kan? Tapi muncul kata ganti apa di situ? Kita. Jadi ayat ini, kalau kita lihat dalam struktur tata bahasa Indonesia, ini tata bahasanya nggak tepat. Tapi tunggu dulu. Ayat ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani kata Allah yang muncul di sini dari satu kata dalam bahasa Ibrani Elohim. Dan Elohim itu adalah plural form dari Eloah. Maka ketika muncul plural form, kata ganti kita adalah sebuah keniscayaan. Tetapi kenapa digunakan kata ganti kita dan bukan kata ganti kami? Kenapa? Saya berikan penjelasan. Saya ada di sini. Anggaplah kelompok ini. Ya. Lalu saya ngomong begini. Kami, ya. Setelah sesi ini berakhir, akan rame-rame makan ikan bakar paling enak di Karawaci. Ini cuma contoh, jangan ditagih. Oke. Nah, waktu saya ngomong kami, ya, berarti apa? Kalian nggak ikut, betul ya? Karena cuma kami. Tapi waktu saya berkata kita dalam ruangan ini semuanya nanti, ini pun tetap contoh, ya. Setelah sesi ini berakhir, kita akan sama-sama makan ikan bakar paling enak di Karawaci. Artinya apa? Waktu digunakan kata ganti kita, semua yang diajak bicara terlibat. Maka saudara, maka anak muda, kalau kita kembali pada ayat ini, sebenarnya Alkitab sedang berkata apa? Alkitab sedang menceritakan kepada kita, ini ayat adalah tentang percakapan. Percakapan dari siapa? Percakapan dalam diri Allah yang adalah Elohim itu. Dan waktu kita mengerti ini Allah Elohim, sebenarnya Alkitab sedang menolong kita mengerti konsep Allah Tritunggal yang diajarkan secara sangat jelas dalam Alkitab. Kalau kalian baca kitab Kejadian sampai Wahyu, kalian gak akan pernah ketemu kata yang disebut dengan Tritunggal itu. Gak akan ada kalian temukan. Tapi kebenaran Allah Tritunggal, Allah yang menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal, Allah yang memperkenalkan diri sebagai Allah Tritunggal, Allah yang mewahyukan diri sebagai Allah Tritunggal, sangat jelas di dalam Alkitab. Dan ayat ini berarti adalah kalimat percakapan dalam diri Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu kesimpulannya adalah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita tidak bakal mungkin ngerti tentang seks kalau kita nggak ngerti tentang kemanusiaan kita. Kita nggak bakal ngerti tentang kemanusiaan kita kalau kita nggak ngerti pemahaman konsep Allah Tritunggal yang Alkitab ajarkan kepada kita. Siang ini kita awali dengan pemahaman konsep Allah Tritunggal. Kita akan selesai jam 9 malam. Enggak. Nah, anak muda, kita tidak akan membahas secara detail konsep Allah Tritunggal, tapi mari kita mengerti secara sederhana. Dalam pengajaran Allah Tritunggal, kita mengerti 3 pribadi, satu adanya. Satu Allah, 3 pribadi. Tidak ada kesimpulan yang lebih sederhana dan lebih baik kecuali kita katakan bahwa dalam diri Allah Tritunggal ada sebuah hubungan. Hubungan yang penuh dengan keintiman. Keintiman yang abadi. Maka waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa yang seperti ini, ada 2 kebenaran penting melekat dalam diri manusia. Yang pertama adalah manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kapasitas untuk bisa membangun relasi yang penuh dengan keintiman, bahkan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Cuma kalian, cuma saya, cuma kita yang diciptakan seperti itu. Malaikat pun tidak. Sebab malaikat tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bukan hanya punya kapasitas dan kesanggupan seperti itu, tetapi pada saat yang bersamaan hubungan yang penuh dengan keintiman menjadi kebutuhan kita yang paling esensial. Pengalaman menikmati relasi intim itulah yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Sebab manusia diciptakan dengan cara seperti itu. Kalian mungkin pernah dengar, baca, atau melihat siaran berita
ada artis cantik, terkenal, pengikutnya banyak, duitnya juga banyak, mati bunuh diri. Waktu kita dengar berita semacam itu, kita bertanya-tanya, kenapa? Bukankah dia memiliki segala sesuatu yang kebanyakan manusia mencoba mencari dan mengejarnya? Dia sudah punya semuanya itu. Tetapi ternyata dia mengambil pilihan untuk bunuh diri. Fakta semacam itu anak muda menggambarkan satu realita penting. Manusia diciptakan bukan untuk dipuaskan dengan kecantikan. Manusia diciptakan bukan untuk dipuaskan dengan kekayaan, popularitas, nama baik, harta benda. Manusia diciptakan hanya bisa dipuaskan oleh Allah sendiri. Blaise Pascal mengatakan dalam satu bukunya, waktu Allah ciptakan manusia, Dia tempatkan rongga begitu besar dalam diri manusia, sedemikian besar rongga itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Maka kalau kamu dalam ruangan ini datang ke tempat ini dan engkau berkata, hidupku tidak memuaskan, percayalah, kalau ada di antara kamu hidupmu tidak memuaskan, itu pasti bukan karena kamu kekurangan duit, bukan karena kamu kekurangan popularitas, bukan karena kamu kekurangan sesuatu yang berkaitan dengan posisi dan jabatan. Kalau ada di antara kamu dalam ruangan ini berkata, hidupku tidak memuaskan, mungkin rongga besar dalam hatimu itu belum pernah engkau izinkan diisi dan dipenuhi oleh Allah sendiri. Saya berdoa ketika kita akan melewati dalam waktu 90 menit ke depan, engkau bukan cuma mendapatkan pengetahuan akademik, pengetahuan yang akan memperkaya informasi dalam dirimu, tapi saya berdoa momen ini menjadi momen di mana kamu mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Ayat yang kedua anak muda. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. I believe at the beginning God create Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Sangat jelas. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kalau kalian belajar biologi, ya, pola ini merupakan pola yang ada pada spesies manapun. Termasuk kalau kalian belajar tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan buah karena ada proses penyerbukan, ada fertilisasi, ada unsur male, ada unsur female dalam tumbuhan. Pola itu menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagaimana spesies kehidupan yang lain bisa mengalami proses multiplikasi dan replikasi. Jadi kita lihat ayat ini meneguhkan konsep sederhana bahwa ayat ini merupakan peneguhan bahwa Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan supaya kita bisa melakukan proses reproduksi. Dan ayat ini diteguhkan dengan bagian firman Tuhan berikut ini anak muda. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat ini adalah ayat pertama di dalam Alkitab yang membicarakan seksualitas, hubungan seks secara eksplisit dengan muncul kata bersetubuh. Kata bersetubuh yang muncul dalam ayat ini dari satu kata dalam bahasa Ibrani, Yadah. Dari situlah muncul kalimat kata Yada Institute. Jadi kata Yada muncul di sini diterjemahkan bersetubuh, tetapi kata Yada bukan hanya muncul di sini anak muda. Kata Yada muncul sebanyak 1040 kali dalam Alkitab berbahasa Ibrani pada perjanjian lama. 1040 ayat dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yada. Tadi malam saya nggak tidur ngitung satu-satu. Dan sebagian besar kata Yada itu digunakan untuk bicara tentang relasi yang bukan, tidak ada hubungannya dengan hubungan seksual. Kalau dalam ayat ini menggunakan memiliki konteks hubungan seksual. Saya tunjukkan kepada kalian salah satu ayat yang menggunakan kata Yada, tetapi digunakan dalam perspektif yang berbeda. Kita lihat dalam Hosea 2 ayat 19.
Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Kata mengenal dalam ayat ini dari satu kata dalam bahasa Ibrani yang tadi kita bicarakan, yadah. Dan ayat ini jelas bicara relasi seperti relasi suami istri. Allah berkata apa? Aku akan menjadikan kau istriku dalam kesetiaan. Tuhan mendesain seksualitas manusia itu sebagai satu gambar hubungan yang penuh dengan keintiman antara Kristus dengan gerejanya, antara Allah dengan umat pilihannya. Dan ayat yang kita baca menunjukkan bagaimana Allah menyatakan secara eksplisit kerinduannya untuk membangun relasi yang penuh dengan keintiman antara dia dengan mempelai perempuannya, yaitu kita semua dalam ruangan ini. Saya akan coba menolong kalian mengerti ayat ini. Ayat ini anak muda ditulis dalam kitab Hosea. Hosea adalah satu nama dalam Alkitab yang sebenarnya memiliki arti sama dengan Joshua, sama dengan Jesua, sama dengan Joseph, sama dengan Jesus. Hosea itu artinya adalah Savior. Nah, Hosea itu anak muda suatu kali diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengawini seorang pelacur bernama Gomer. Supaya kalian bisa mengerti situasinya, saya jelaskan dengan pemahaman kontekstual zaman kita sekarang. Bayangkan suatu kali kalian datang dalam satu ibadah di gereja lokal kalian. Lalu ada seorang tokoh pemuda di gerejamu, seorang aktivis pemuda yang selama ini hidupnya luar biasa, minta waktu bersaksi di depan jemaat dan berkata begini, Bapak Ibu, saya datang sekarang gak sendirian. Saya bawa seorang perempuan dan dia adalah istri saya. Saya mau perkenalkan istri baru saya ini. Saya baru nikahin dia. Dan saya ambil dia dari kali jodoh. Saudara ngerti? Seperti itu situasinya. Allah berkata kepada Hosea, ambil pelacur bernama Gomer. Perintah itu gak gampang anak muda. Gak gampang. Tempatkan dalam situasi hidupmu, kamu cinta Tuhan, kamu cinta kekudusan, kamu dikenal dengan sebagai pemuda yang baik, lalu perintah semacam itu muncul, lalu kamu harus menghadapi komunitas sekitarmu dan berkata, saya bawa istri saya bernama Gomer ini, salah seorang penghuni kali jodoh. Saya bisa bayangkan bagaimana situasinya. Cibiran, olok-olok, pembicaraan tentang Hosea muncul pada waktu itu. Tapi Hosea tidak pusingkan itu. Dia cintai Gomer, wanita yang dicintainya ini, yang diperintahkan Tuhan untuk dinikahi dia. Sampai punya 2 orang anak. Betul-betul cinta dia. Bukan sekedar satu tindakan legalistik. Betul-betul mencintai wanita ini sampai punya 2 orang anak. Setelah punya 2 orang anak, Gomer meninggalkan Hosea, kembali ke kali jodoh. Jadi pelacur lagi dia. Waktu kita baca cerita ini kita marah ya. Dasar Gomer pelacur nggak tahu diri. Kita marah. Ya. Lalu Gomer ini melacurkan diri lagi sampai dia tua. Sampai dia nggak laku. Kenapa pada akhirnya dia nggak laku? Sebab pengunjung lokalisasi, pengunjung tempat pelacuran selalu punya satu standar, selalu punya pertanyaan standar. Apa pertanyaan standar yang diajukan oleh pengunjung lokalisasi? Ini pertanyaan standarnya. Ada barang baru nggak? Lama-lama dia menjadi pelacur yang nggak dikenal lagi, yang tidak ada diingini lagi. Sampai akhirnya Gomer itu menjadi pelacur tua yang tidak diingini, dijual. Di pelelangan pun tidak ada satupun orang mengingininya. Pada situasi seperti itulah Tuhan datang kepada Hosea kali kedua. Hosea, ambil kembali Gomer istrimu, bawa dia pulang. Dan untuk itu Hosea harus bayar dengan uang tebusan. Untuk membawa kembali istrinya sendiri pulang, dia harus bayar kepada mucikari. Waktu kita membaca itu kita mungkin marah dan berkata, Gomer tidak tahu diri. Tapi tahukah kamu anak muda, Hosea dalam kisah ini merupakan representatif Tuhan Yesus
yang mencintai tanpa syarat, yang mencintai dengan penuh dengan kesetiaan. Dan Gomer dalam cerita ini adalah representatif semua kita dalam ruangan ini. Kita-kita yang tidak pernah mengerti, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih atas cinta Tuhan kepada kita. Sedemikian kita seringkali berlaku tidak setia. Tetapi yang luar biasa adalah ketika kita enggak setia, Allah tetap setia. Sebab Allah tidak pernah mengingkari dirinya sendiri. Kamu semua ada bisa dalam ruangan ini karena Tuhan itu setia, yang memungkinkan kita bisa bertahan sampai hari ini. Kita lihat, itulah gambaran pemahaman tentang relasi seksual di dalam Alkitab yang begitu indah. Hubungan seksual merupakan gambar hubungan Kristus dengan gereja yang penuh dengan keintiman. Hubungan seksual merupakan hubungan yang sangat intim antara Allah dengan umat pilihannya. Tetapi kita hari ini, setiap kali dengar kata seks, langsung muncul dalam benak kita berbagai macam informasi, pemahaman, persepsi yang begitu mengerikan. Begitu dengar kata seks, kita langsung ingat pornografi, di mana 93% orang muda, saya tidak mau ambil yang jauh-jauh, komunitas muda yang saya kenal, orang muda Kristen dan Katolik, 93% terlibat pornografi. Jadi waktu kita dengar kata seks langsung muncul gambaran buruk seperti itu. Waktu kita dengar kata seks, kita ingat 62% pelajar setingkat SMP sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Waktu kita dengar kata seks, kita ingat ada remaja yang hamil sebelum menikah. 3 juta diantaranya melakukan aborsi. Itu terjadi setiap tahun di negara ini. Waktu kita dengar kata seks, langsung muncul perilaku-perilaku menyimpang yang tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan, yang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Perilaku-perilaku seks yang menyimpang semacam LGBT. Tuhan tidak pernah menciptakan yang seperti itu. Tapi ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Jumlah mereka tidak banyak. Penelitian demografis terakhir di Amerika tahun 2014 menyatakan populasi LGBT itu hanya 3,4%. Bayangkan 3,4% bisa mempengaruhi 96,6% yang lain. Ya. Apa yang terjadi? Sedemikian besar pengaruh mereka. Saya akan jelaskan di dalam bagian berikut ini. Semua dimulai dari peristiwa yang disebut dengan sexual revolution. Waktu kita bicara sexual revolution, anak muda, kita belajar, kita bicara tentang tokoh-tokoh yang saya tunjukkan di sini. Alfred C. Kinsey, Hugh Hefner, Helen Brown, dan yang keempat itu bukan tokoh tapi satu teknologi medis yang disebut dengan contraception. Karena keterbatasan waktu, siang ini saya tidak bisa menguraikan secara detail 3 tokoh tersebut bersama dengan teknologi itu. Tapi saya akan mengajak kalian melihat satu tokoh kunci dalam terjadinya sexual revolution. Tokoh kunci itu adalah orang bernama Alfred C. Kinsey. Nah, Alfred C. Kinsey ini pada tahun 48 dia menerbitkan buku yang berjudul dengan Sexual Behavior in Human Male. Lalu tahun 53 dia terbitkan bukunya yang kedua berjudul Sexual Behavior in Human Female. Buku ini merupakan buku yang direspon begitu luar biasa pada generasi tersebut dan punya pengaruh sampai hari ini. Pertanyaannya, kenapa buku itu mendapatkan respon yang begitu luar biasa pada waktu itu? Situasinya anak muda, pada masa dia menerbitkan buku ini, masa itu adalah masa seputar dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Orang masih ada dalam suasana akibat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, orang begitu menderita karena peperangan. Dan bertahun-tahun mereka menantikan peperangan itu akan berakhir. Lalu apa yang menyebabkan peperangan itu kemudian sungguh-sungguh berakhir? Peperangan itu pada akhirnya berakhir ketika ada bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom itu dijatuhkan atas perintah Presiden Amerika bernama Harry Truman. Dan Harry Truman waktu bom itu dijatuhkan, Jepang segera menyerah. Dia mengadakan press conference.
Dan dia menceritakan bagaimana proses menemukan bom atom ini. Dalam proses press conference itulah dia menyampaikan sekelompok saintis, sekelompok ilmuwan melakukan riset yang begitu mendalam, begitu serius, bertahun-tahun di satu tempat yang disebut dengan New Mexico. Lalu saudara, ketika ditemukan bom atom itulah, bom atom diledakkan dan ada akhirnya Perang Dunia Kedua itu berhenti. Waktu press conference itu dibuat, waktu message itu disampaikan, ada satu message yang mengikuti. Orang semua mendengarkan bagaimana sains itu menciptakan satu bom, timbul ledakan besar, Perang Dunia berakhir, sains telah memberikan kontribusi terhadap perdamaian dunia. Maka ketika hal semacam itu dipublikasikan begitu luar biasa, ada satu message yang masuk dalam benak pikiran banyak orang pada waktu itu. Message itu adalah science is the answer. Ilmu pengetahuan adalah jawabannya. Maka manusia pada waktu itu sangat menggandrungi, sangat mempercayai dengan segala hal yang disebut dengan science, segala hal yang disebut dengan ilmu pengetahuan, serta merta diterima sebagai jawaban atas segala masalah kehidupan pada waktu itu. Dalam situasi seperti itulah Kinsey menerbitkan buku berjudul Sexual Behavior in Human Male dan Sexual Behavior in Human Female. Tahun 48 dilanjutkan dengan tahun 53. Dan buku itu diklaim oleh orang bernama Kinsey ini sebagai riset pertama dan terbesar tentang human sexuality. Dianggap sebagai riset terbesar dan pertama di dunia tentang seksualitas manusia. Maka ketika buku ini diterbitkan, seluruh masyarakat ilmiah, seluruh masyarakat awam yang membaca publikasinya dalam berbagai macam media harian maupun media ilmiah, semuanya langsung sampai pada satu konsep, satu pemahaman. Buku ini adalah informasi paling benar tentang seksualitas manusia. Orang tidak lagi mempertanyakan bagaimana buku itu dihasilkan. Orang langsung mempercayai buku inilah merupakan buku yang memberikan informasi paling benar, paling akurat tentang seksualitas manusia. Dan sekarang saya akan jelaskan siapa itu Kinsey, supaya kalian tahu siapa dia dan bagaimana dia melakukan riset, kasih tanda kutip riset itu, sampai menerbitkan buku Sexual Holiness, sampai dia menerbitkan buku Sexual Behavior in Human Male dan Sexual Behavior in Human Female. Orang bernama Kinsey ini, anak muda, dia sangat dipengaruhi oleh tokoh yang bernama Sigmund Freud. Ya, kalian yang belajar psikologi, ada mahasiswa psikologi di ruangan ini? Oke, ada beberapa di sini. Sayang tidak banyak. Mestinya dikumpulkan semua di sini mahasiswa psikologi, karena mereka ini yang paling banyak di brainwash oleh orang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud itu menuliskan buku Three Essays of Sexuality. Ya. Dia juga mengajarkan satu konsep tentang motivasi manusia. Dia mengatakan manusia itu didorong oleh motivasi untuk mengalami kemajuan. Motivasi terbesar untuk membuat manusia mengalami kemajuan adalah libido. Itu yang diajarkan oleh Sigmund Freud. Ya. Lalu kalimat berikutnya mengatakan apa? Kalau kita ingin peradaban manusia itu mengalami perkembangan yang hebat, manusia harus dibebaskan dari berbagai macam aturan yang mengekang libidonya. Freud mempengaruhi Kinsey. Tapi siapa Freud itu? Freud adalah tokoh yang sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh Greek mythology. Dia sangat dipengaruhi oleh legenda-legenda Yunani kuno. Maka kalian tidak heran kalau membaca bukunya Freud, kalian bisa temukan berbagai macam istilah dalam legenda Yunani muncul dalam bukunya. Contohnya, Electra Complex, Oedipus Complex. Itu muncul dalam bukunya Freud. Ya. Dan yang kedua, Freud sangat dipengaruhi oleh Darwinism, evolutionism. Jadi kita lihat anak muda, evolutionism, Greek mythology mempengaruhi Freud. Freud mempengaruhi Kinsey. Kinsey menggelindingkan satu bola yang menyebabkan terjadi sexual revolution. Buku Kinsey ditulis berdasarkan pemahaman yang diajarkan oleh Freud. Freud
menuliskan gagasan-gagasannya dipengaruhi oleh Darwinisme. Dan kita sudah membuktikan pada awal pembicaraan kita, evolusionisme itu teori yang sama sekali tidak memiliki dasar yang bisa disebut sebagai sungguh-sungguh ilmiah. Evolusionisme lebih merupakan satu hipotesis yang sampai sekarang ini belum pernah bisa dibuktikan secara akurat kebenarannya, dan tidak mungkin bisa dibuktikan kebenarannya. Tadi saya sudah katakan, dari cara berpikir kita yang sederhana, saya sudah mengatakan tidak mungkin evolusi terjadi. Dan saya sudah sedikit menyinggung dari konsep genetika modern. Saya mempelajari genetika cukup serius, karena saya punya bidang adalah reproductive medicine. Bidang saya mempelajari konsep tentang bayi tabung, tentang cloning, tentang embryonic research. Ya, saya expert di area itu. Ya, siang ini kita tidak sedang membicarakan boleh atau tidak boleh tentang bayi tabung. Tapi saya ingin sampaikan, waktu saya mempelajari secara serius genetika, saya temukan satu kesimpulan. Karena ada hukum kekekalan genetik yang bisa mempertahankan kemurnian satu spesies, maka evolusi tidak mungkin terjadi. Kalau evolusionisme salah, dan kenyataannya salah, maka yang diajarkan Freud salah, karena dia membangun teorinya berdasarkan dari kerangka filosofi yang salah. Dan dengan cara seperti itu, apa yang dikatakan Kinsey termasuk salah besar, dan tidak pernah bisa dijadikan argumentasi fondasi saintifik yang membuat kita bisa mempercayai kebenaran buku itu. Judith Reisman PhD, suatu kali dalam kerabatnya ada satu kasus pelecehan seksual. Masih kecil, keponakannya kecil. Dibawa ke seorang psikologis, dikonsultasikan, dan psikolognya berkata begini, nggak apa-apa bu, nggak usah takut. Anak-anak yang dilecehkan dia menikmati seks itu juga kok. Nggak apa-apa, nanti juga dia lupa dan dia makan seneng kok. Judith Reisman marah. Kenapa ada seorang psikologis yang seharusnya bisa menolong dalam proses pendampingan mengatakan nggak bakal terjadi masalah apa-apa? Dari situlah Judith Reisman pada akhirnya menemukan realita pengajaran Kinsey yang kacau balau tentang seksualitas manusia dan seksualitas anak. Lalu kemudian Judith Reisman melakukan proses investigasi, dan investigasinya sudah dipublikasikan oleh BBC. Ya, dipublikasikan secara luas. Bagaimana Kinsey ini telah melakukan tindakan kriminal waktu dia melakukan sesuatu yang dia sebut sebagai riset, tapi bukan riset. Dia menggunakan pedofilia untuk mencabuli anak-anak. Waktu anak-anak itu meronta-ronta kesakitan, ditulis di situ orgasm. Kurang ajar sekali. Itulah yang dilakukan oleh Kinsey. Lalu bagaimana dengan dia pemahamannya tentang LGBT? Waktu Kinsey melakukan riset tentang LGBT, dia masuk dalam komunitas-komunitas LGBT. Kalau seseorang masuk dalam komunitas LGBT dan kemudian meriset di situ, saya mau tanya, persentasenya besar atau kecil? Orang bikin penelitian LGBT masuk dalam komunitas LGBT. Persentase LGBT-nya besar atau kecil? Besar. Pertanyaan berikutnya, ini kan semua orang pintar nih. Pertanyaan begini, kalau seseorang bikin penelitian dalam komunitas yang spesifik, bolehkah hasilnya diproyeksikan untuk komunitas umum? Boleh tidak? Nggak boleh lah. Jadi waktu kemudian Kinsey melakukan penelitian itu dan memproyeksikan hasilnya kepada komunitas umum, maka itu merusakkan konsep dan pemahaman begitu banyak orang. Seorang tokoh dari Rusia bernama Ivan Illich berkata begini, kebohongan yang dikatakan terus-menerus akan jadi kebenaran. Saya nggak setuju. Kebohongan dikatakan terus-menerus tetap kebohongan, tidak pernah jadi kebenaran. Tetapi kebohongan yang dikatakan terus-menerus akan bisa menjadi kenyataan. Saya akan tunjukkan salah satu yang dikatakan oleh Kinsey. Waktu dia bikin penelitian dan dipublikasikan, dia ngomong begini, 90% pria Amerika terlibat dengan sexual affair. Sekarang mari kita lihat apa dampak statement Kinsey ini. Yang metodologi risetnya kacau balau yang nggak bisa dipakai menjadi pedoman. Tetapi dia mengatakan itu, apa dampaknya? Begini, anak muda, semua pria dalam ruangan ini, kalau kamu adalah pria Amerika waktu itu dan mendengar ada satu informasi, 90%
pria Amerika terlibat dalam sexual affair, padahal kamu tidak melakukan sexual affair, kamu merasa mayoritas atau minoritas? Apa? Minoritas. Kalau kamu merasa minoritas, kamu ngerasa normal atau nggak normal? Ngerti? Waktu dikatakan 90% pria Amerika terlibat dalam affair, sexual affair, yang tidak melakukan itu tiba-tiba, kita nih nggak normal nih. 90% melakukan, kita enggak nih. Apa dampaknya? Dia cenderung ingin menormalkan diri. Betul ya? Betul ya? Kamu kayak gitu rupanya. Enggak ya? Oke. Ya. Jadi pria-pria yang tidak terlibat sexual affair tiba-tiba terdorong melakukan sexual affair. Ngerti? Bagaimana yang sebelumnya sudah terlibat sexual affair? Sebelumnya ada guilty feeling, aduh gua nggak setia sama istri, aduh merasa guilty, ada rasa salah. Tapi begitu dengar Kinsey mengeluarkan statement yang sebenarnya salah itu, yang punya rasa bersalah tiba-tiba ngerasa fine-fine aja. Kenapa? 90% normal kok, semua juga melakukan. Ngerti? Kinsey melakukan social engineering. Kinsey melakukan rekayasa sosial, termasuk ketika dia membentuk persepsi orang tentang homoseksuality, ya, melalui buku yang tadi saya katakan. Dia membentuk paradigma orang di sini. Karena itu anak muda, kita mesti mewaspadai konsep-konsep yang semacam itu. Nah, kita lihat berikutnya, ya. Setelah setengah abad berlangsung, apa yang dikatakan Kinsey dan kemudian berbagai macam peristiwa tadi punya pengaruh sangat besar, memunculkan sexual revolution dan dampaknya pada 8 area kehidupan ini. Dunia seni dipengaruhi, dunia bisnis dipengaruhi, gereja dipengaruhi. Gereja Anglikan pecah, sebagian sudah mendukung pernikahan sejenis. Di Australia ada satu sinode besar namanya Uniting Church. Kalau ada satu kegiatan di Sydney namanya Mardi Gras, itu pengurus gereja yang disebut Uniting Church ikut pawai meminta melegalkan pernikahan sejenis. Gereja telah diinfiltrasi, ya. STT tertentu, dosen sekolah teologi tertentu telah diinfiltrasi dengan pemahaman-pemahaman yang kacau tentang konsep seks dan seksualitas kehidupan manusia. Bukan cuma gereja. Lalu yang berikutnya adalah education, dipengaruhi. Dunia pendidikan sangat dipengaruhi, mulai tingkat yang paling dasar sampai perguruan tinggi sampai program S3, semua telah diinfiltrasi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mewaspadai. Itu sebabnya kita bersyukur ada satu kampus yang sungguh peduli dan sungguh mau meletakkan dasar pemahamannya pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya mempercayai all truth is God truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Tidak mungkin ada kebenaran ganda lalu satu dengan yang lain bertentangan. Hanya ada satu kebenaran, dan itu bersumber dari Allah. Dan anak muda, berhati-hatilah ketika ada orang mengatakan, mengklaim ini hasil riset. Risetnya mengatakan begini. Nanti saya jelaskan kepada kamu, riset tidak ada yang netral. Satu riset selalu diawali dengan presupposisi. Posisi awal, dia berada dalam satu pemahaman seperti apa. Dalam bahasa riset itu disebut dengan hypothesis. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail pada poin berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah mempengaruhi keluarga. Suami ada sekarang mulai kita lihat pernikahan sejenis, ya. Lalu yang berikutnya adalah mempengaruhi pemerintahan, dan yang terakhir mempengaruhi dunia medis, dunia kesehatan. Kenapa masalah ini bisa sampai punya pengaruh besar dalam dunia politik dan pemerintahan? Saya akan tunjukkan bagaimana ini bisa terjadi. Lihat tayangan berikut ini. Yang barusan kita lihat ada satu rekaman kegiatan yang disebut Gay Pride Parade. Dan yang kita lihat tadi dilakukan di Tel Aviv. Bahkan mereka sudah melakukannya di Yerusalem. Nah, saya mau jelaskan kepada kalian, waktu kegiatan semacam ini diadakan, mereka melakukan proses pengorganisasian secara internasional. Komunitas LGBT di Indonesia pun ikut terbang ke New York, ikut terbang ke San Francisco, datang ke Sydney,
dari berbagai belahan dunia kumpul, lalu memadati semua jalan di sebuah kota. Apa kesan yang ditimbulkan? Apa kesan yang ditimbulkan? Kami besar. Betul? Hei, lihat nih, kami besar nih. Seluruh jalanan New York penuh dengan populasi kami, dengan komunitas kami. Seluruh jalanan San Francisco penuh dengan populasi komunitas kami. Jalan-jalan di Sydney penuh dengan komunitas kami. Mereka sejak awal menciptakan satu strategi yang luar biasa, menciptakan kesan mereka sangat besar. Dan itu sudah dilakukan oleh Kinsey dalam bukunya Sexual Behavior in Human Male. Ketika ada crowd yang begitu besar, politisi kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, politisi kebanyakan akan memiliki ketertarikan sangat besar. Kenapa? Mereka butuh pemilih, betul? Mereka butuh pemilih. Politisi butuh pemilih. Maka mereka ciptakan kesan bahwa mereka sangat besar, ya. Untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi para politisi. Kalau para politisi sudah mereka pengaruhi, sudah mereka kuasai, pengambilan keputusan politik punya dampak yang begitu besar, seperti kita lihat berikut ini. My job as president is going to be to make sure that the legal rights that have consequences on a day-to-day basis for loving same-sex couples all across the country, that those rights are recognized and enforced by my White House and by my Justice Department. Waktu saya pertama kali dengar kampanye dia, itu sekitar 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ya. Saya pikir ini masih bakal lama menjadi kenyataan. Betapa mengejutkannya menjelang saat terakhir dia turun dari kursi kepresidenan, dia bisa menggunakan Supreme Court yang berisi berapa orang kalian tahu? Hanya 9 orang. Perbedaan suara yang akhirnya melegalkan pernikahan sejenis di seluruh negara bagian di Amerika, hanya 1 suara perbedaannya. 5-4. Maka dengan peristiwa seperti ini, waspadai kamu anak muda. Majelis konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi kita, waspadai tempat itu. Ya. Saya mempercayai mereka yang dipercaya ada di Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang yang punya kredibilitas. Tapi pertanyaannya adalah berapa besar ketahanan mereka? 100 miliar? 500 miliar? 1 triliun? Saya berharap mereka punya ketahanan yang cukup besar. Waspadai gedung DPR kita. Karena undang-undang pernikahan bisa dirubah di sana, sebagaimana undang-undang pernikahan bisa dirubah di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang pernikahan kita masih berkata pernikahan adalah 1 pria dengan 1 wanita. Mereka sudah melakukan desakan untuk menghilangkan kata pria dan wanita. Mereka hanya ingin mengatakan 2 orang yang saling mencintai. Mereka menggunakan kalimat-kalimat yang membuat kita rasanya, aduh, kayaknya benar juga ya. Cinta itu tidak memilih. Cinta itu tidak berpihak. Kalimat itu sangat bagus. Salah satu ahli strategi dalam tim yang dimiliki oleh Kinsey bernama Paul Gebhard. Paul ini dia ahli psikologi. Ya. Sejak awal kampanye ini, movement mereka ini, Paul telah membuat satu strategi dengan menciptakan kesan mereka adalah komunitas minor yang mendapatkan diskriminasi. Terus-menerus mereka menciptakan kesan LGBT, komunitas kecil, komunitas minor yang didiskriminasi, yang dianiaya. Untuk apa tujuannya mereka menciptakan kesan seperti ini? Saya ajak kalian untuk mengerti fenomena psikologi manusia. Kalau kalian melihat satu kecelakaan,
Di jalan kalian lihat ada orang terkapar, naik motor terkapar berdarah-darah. Di sampingnya ada Ferrari. Ya, berhenti di situ, ada sedikit penyok. Waktu kalian lihat peristiwa semacam itu, hal pertama apa yang muncul dalam hati kalian? Hal pertama apa? Siapa dalam benak kalian yang kalian anggap kurang ajar nih ya? Siapa? Yang naik Ferrari ya? Langsung muncul begitu ya? Kita langsung bersimpati kepada yang naik motor. Ya, langsung kita berkata kurang ajar yang naik Ferrari ya. Kenapa? Itu psikologi manusia. Cenderung ingin membela yang lemah. Itu our humanity. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah yang naik Ferrari pasti yang salah waktu itu? Belum tentu kan? Yang naik motor bisa juga ugal-ugalan. Persis seperti ini dilakukan oleh Paul. Dia menciptakan kesan LGBT ini, didiskriminasi, ditekan, dianiaya untuk menciptakan apa? Mereka teraniaya sedemikian menimbulkan simpati. Orang rame-rame, ayo kita ngebelain LGBT. Tapi kalian sudah lihat bagaimana mereka melakukan provokasi di berbagai kota dengan gay pride parade. Kalian sudah pernah membaca, mendengarkan kisah bagaimana ada anak-anak dilecehkan oleh oknum-oknum ya, dengan perilaku-perilaku seks menyimpang seperti itu. Kalian juga tahu bagaimana mereka membuat berbagai macam industri pornografi yang mempenetrasi begitu banyak pikiran orang-orang muda lewat industri pornografi. Maka kita mesti mewaspadai. Kita kembali pada apa yang kita bicarakan berikut ini. Bagus ya. Saya juga nggak tidur bikin itu tadi malam. Sering nggak tidur. Oke, kita kembali. Saya membuat klasifikasi sexual behavior dari 3 anak muda, divine, deviant, and devil. Kita tidak bisa membicarakan secara detail. Nah, saya mau jelaskan buku ini supaya kalian tahu. Salah satu yang menyebabkan kemudian komunitas LGBT itu makin gede, punya pengaruh di mana-mana. Salah satunya buku ini anak muda. Kalian perlu tahu, saya yang tidak banyak mahasiswa psikologi di tempat ini. Karena buku ini dibaca oleh mahasiswa psikologi dan juga mahasiswa kedokteran. Buku ini namanya DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Buku ini pada edisi pertama tahun 52 jelas-jelas mengatakan homoseks itu deviasi seksual. Tapi pada edisi yang kedua tahun 68, di edisi kedua, buku ini sudah menghilangkan homoseks dalam daftar deviasi seksual. Sehingga semua psikolog, semua dokter sejak tahun 68 selalu belajar homoseks itu sesuatu yang normal. Bukan masalah lagi. Nah, pertanyaannya kenapa bisa mengalami perubahan? Para peneliti melakukan satu pengkajian dan penelitian dan ditemukan realita kelompok LGBT berhasil menguasai scientific board dari satu organisasi namanya APA. Ya, itu adalah singkatan dari American Psychiatrists Association. Itu organisasi para psikiater dokter jiwa di Amerika. Ya. Setelah scientific board mereka dikuasai, mereka bisa dengan mudah mengubah definisi normal atau tidak normal berkaitan dengan perilaku seks. Dan itu diajarkan kepada seluruh dokter, seluruh psikolog sejak tahun 68. Coba bayangkan, mereka sudah bergerak setengah abad lebih. Ya. Bersyukur para psikiater di Indonesia masih waras. Ya. Bersyukur teman-teman saya para psikiater masih waras. Mereka mengatakan LGB itu masuk dalam kategori problem psikiatri, namanya orang dengan gangguan mental, orang dengan masalah jiwa, orang dengan masalah jiwa, ya, ODMJ, ya, LGB itu masuk dalam kategori ODMJ, orang dengan masalah kejiwaan, ya. Lalu anak muda yang disebut dengan transgender, ya, disebut dengan orang dengan masalah kejiwaan.
Jadi kita bersyukur di Indonesia para psikiater masih jelas mengatakan ini problem penyakit mental yang harus ditolong. Bukan kriteria orang yang masih dalam kategori waras atau normal. Nah, satu lagi yang ingin saya beritahukan pada kalian, pada DSM yang kelima tahun 2013, 2 tahun yang lalu, ada satu diagnosa yang disebut dengan gender identity disorder, itu diganti menjadi gender dysphoria. Gender identity disorder itu adalah klasifikasi kriteria orang yang dalam bahasa kita sehari-hari disebut waria. Dulu disebut dengan disorder. Disorder itu artinya menyimpang dari tatanan. Harus dikembalikan kepada order, kepada tatanan. Tapi sekarang diganti menjadi gender dysphoria. Dysphoria itu artinya nggak seneng. Wah, nggak seneng nih jadi laki. Ya udah, lu mau jadi apa? Perempuan. Oke, silakan nabung aja. Operasi plastik. Terapi hormonal. Kita lihat mereka penetrasi kepada lembaga-lembaga ilmiah. Mereka penetrasi kepada buku-buku saintifik. Itu sebabnya sangat diperlukan komunitas ilmiah seperti yang kita lakukan dalam ruangan ini. Di mana kampus dan sivitas akademik yang melakukan pengkajian saintifik jelas-jelas kemudian kita memiliki satu suara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik bagaimana LGBT itu bisa dibentuk. Bagaimana LGBT muncul. Yang pertama, saya mau jelaskan dari argumentasi yang dimiliki oleh kelompok LGBT. Orang LGBT selalu mengatakan kami seperti ini karena kami dilahirkan begini. Born this way. Ya. Sebab saya memang dilahirkan seperti ini. Lalu muncul teori genetika. Anak muda, saya sudah katakan tadi saya mempelajari genetika serius. Saya akan tunjukkan satu hasil penelitian genetika berikut ini. This 5-week milestone could be another stage where identical twins develop key differences before they're even born. Celso and Jesus Cardenas are identical twins who were raised together. They remained physically similar as they grew up, but their tastes and interests began to diverge. Celso became interested in dance and academia, while Jesus preferred sports. The most surprising difference between the two brothers is that Celso, wearing black, is gay. Ini hasil penelitian orang yang memiliki kategori identical twin. Tahu identical twin? Pernah dengar identical twin? Pernah, barusan. Oke. Jadi orang ini kromosom dalam tubuhnya sama persis anak muda. Sama persis. Genetiknya sama persis. Ya. Karena mereka identical twin, dari satu sel telur, satu sel sperma. Tapi yang baju hitam, kaos hitam itu gay. Yang kaos putih straight. Saya mengatakan mereka ya, bukan yang di sini ya. Yang hitam gay, yang putih straight. Mereka loh, bukan kita di sini. Karena sudah mulai tuding-tuding lo hitam lo. Saya juga hitam nih. Gawat. Oke, kembali di sini. Ya. Penelitian ini jelas menunjukkan kalau ternyata homoseksualitas itu genetik, harusnya dua-duanya gay dong, ya kan? Harusnya begitu dong. Tapi kenyataannya enggak nih. Yang satu gay, satu straight. Padahal identical twin. Bukti ini menyatakan apa? Menyatakan LGBT is not genetical problem. Ini bukan masalah gen anak muda. Mereka mengklaim ada satu area genetik yang disebut dengan XQ28. Itu lokasi strain dalam gen dalam kromosom manusia. Dia mengatakan begini, ya, kalau adanya strain di area itu XQ28, maka orang itu homoseks. Ternyata enggak tuh. Dalam penelitian tidak seperti itu.
Jadi klaim-klaim yang mereka katakan itu sebenarnya tidak memiliki fondasi saintifik yang betul-betul akurat. Itu cuma klaim-klaim kecil dari penelitian-penelitian kecil. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada kalian sekali lagi adalah tidak ada penelitian yang netral. Saya kasih contoh sederhana. Kalau kalian mendesain satu penelitian, kalian kan bikin hipotesis kan? Ada tidak peneliti setelah bikin hipotesis, lalu dia bikin desain penelitian untuk menggagalkan hipotesisnya? Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi setelah dia hipotesis, dia ingin membuktikan hipotesisnya benar. Jadi kita lihat sebelum ada hasil, dia sudah punya hasil duluan kan? Betul ya? Betul ya? Itu namanya presuposisi. Mereka sudah menetapkan satu hasil yang diinginkan. Oh, saya ingin membuat satu hasil. Orang tua sejenis, homoseks yang menikah, itu kalau membesarkan anak, anaknya akan tumbuh sama sehatnya dengan anak-anak yang diasuh oleh pasangan yang hetero. Itu hipotesis, itu presuposisi. Lalu mereka membuat desain penelitian untuk membuktikan itu benar. Bisa nggak? Bisa. Buat aja parameter-parameter yang memang tidak ada hubungannya dengan sexuality. Contoh apa? Ukur kapasitas akademiknya. Ikuti berbagai macam kapasitas talent dia di dalam bidang art. Tidak akan ada perbedaan. Tetapi yang namanya manusia itu bukan cuma unsur akademik dan kognitif. Bukan cuma kemampuan di bidang art. Tapi kesimpulan mereka apa? Lihat nih. Dibesarkan oleh orang tua homo, dibesarkan oleh orang tua lesbian. Lihat nih, prestasi akademik hebat di sekolah, nggak kalah dengan orang tua hetero. Berarti orang tua sejenis itu oke. Pernikahan sejenis oke. Tunggu dulu. Tidak ada penelitian yang netral. Saya harap kalian mengerti itu. Saya pun punya presuposisi. Presuposisi saya adalah kebenaran sejati hanya bersumber dari Alkitab. Itu presuposisi saya. Itu keyakinan saya. Sedemikian kalau saya bikin riset, saya akan melakukan desain riset untuk membuktikan itu. Sesuatu yang saya yakini sejak semula. Kita kembali di sini. Hasil ini menunjukkan bahwa genetic problem itu tidak terbukti. Yang kedua adalah endocrine problem. Anak muda saya juga belajar endokrinologi secara serius. Ya. Mereka sering mengatakan begini, saya ini hormon perempuannya kurang nih. Saya ini hormon laki-lakinya kurang nih. Kalau seorang pria kekurangan hormon pria, dia akan mengalami kondisi yang disebut dengan hypotestosteronemia. Kondisi hypotestosteronemia tidak akan mengubahkan orientasi seksual seseorang. Kondisi hypotestosteronemia menyebabkan satu problem seksualitas yang disebut dengan hypoactive sexual desire disorder. Gairah seksualnya rendah, bukan orientasi seksnya berubah. Oh, tapi saya senang kalau ternyata memang homoseks, lesbian, gay, transseksual itu, saya senang kalau ternyata itu problem hormon. Kenapa saya senang? Kalau benar-benar itu problem hormon, bawa ke tempat praktek saya. Saya hanya butuh waktu 2 minggu untuk membereskan problem itu. Serius. Kenapa? Problem endokrin itu bisa diatasi secara medis. Ya. Kami medical sexologist punya kemampuan melakukan intervensi medis untuk mengubah kondisi hormonal seseorang. Itu sebabnya laki-laki yang ingin jadi wanita, kami bisa bikin. Betul kan? Faktanya begitu kan? Kita kasih hormon wanita, payudaranya akan membesar, ya, kulitnya akan berubah. Dan sebaliknya, itu bisa dirubah kondisi sebaliknya. Intervensi hormonal itu dimungkinkan. Tetapi saya mau katakan kepada kalian, problematika endokrin bukanlah yang menjadi penyebab terjadinya LGBT. Orang-orang LGBT, ya, kalau kalian bikin penelitian dan punya dana, karena pemeriksaan hormonal itu mahal, kalian tes kondisi hormonalnya orang-orang LGBT, normal. Kalau dia pria, dia akan memiliki kondisi hormonal yang normal. Kalau tidak normal, muncul problemnya bukan gangguan orientasi seksual, tetapi sexual desire. Yang ketiga,
problem neurologik. Ada yang mengatakan, oh ada perubahan memang di otaknya, nggak sama dengan otak orang normal. Ya. Anak muda, tidak ada satu penelitian yang menunjukkan itu secara akurat. Ada kasus, ada case report, laporan kasus yang menyatakan sekelompok orang homoseks dilakukan otopsi karena mereka meninggal dunia. Di otopsi ada bagian otaknya yang mengecil. Lalu kesimpulannya begini, oh berarti memang ada problem neurologik nih, bentuk otaknya beda. Ternyata itu semua orang yang mati yang tadi diotopsi itu ternyata semuanya adalah HIV positif, terkena HIV. Maka muncul satu pertanyaan berikutnya adalah, kondisi otaknya yang memang seperti itu lalu menyebabkan dia menjadi homoseks, atau dia menjadi otaknya seperti itu karena pengaruh dari HIV? Maka perdebatan sengit muncul di sana. Kesimpulan akhirnya adalah tidak ada bukti signifikan yang menyatakan itu adalah problem neurologik. Sekali lagi, bahkan kalau itu problem neurologik, itu bisa diatasi karena kita punya banyak pakar yang ahli di bidang neurologi. Maka satu-satunya reason yang bisa kita miliki, satu-satunya jawaban yang bisa menjelaskan dari mana munculnya LGBT adalah tiga yang terakhir. LGBT muncul karena problem psikologik, social learning, and spiritual problem. Ya. LGBT terjadi karena ada problem-problem psikologis anak muda. Problem psikologi bisa terjadi pada saat awal muda mereka. Saya contohkan, pada usia 0 sampai 3 tahun, anak dalam proses tumbuh kembang yang disebut dengan gender identity development. Pada usia 0 sampai 3 tahun, anak itu sudah mulai mengembangkan identitas gendernya. Kalau pada masa seperti itu, kemudian mereka mendapatkan perlakuan yang keliru, yang tidak sesuai dengan gender yang dimiliki, proses pembentukan identitas itu mengalami kekacauan. Contoh, ada seorang anak laki-laki, tetapi orang tuanya mengharapkan dia perempuan, lalu anak itu mulai dikasih lipstick, dikasih rok. Anak ini akan mengalami kekacauan dalam proses gender identity development dan punya potensi menjadi apa? Transgender. Pada usia 3 sampai 5 tahun, anak dalam satu proses tumbuh kembang yang disebut dengan gender role behavior. Mereka berkembang dan untuk mulai mengidentifikasi peran gender dan mengekspresikannya. Pengaruh terbesar pada masa usia 3 sampai 5 tahun tetap dari orang tuanya. Jika pada masa seperti itu anak laki-laki atau anak perempuan mendapatkan figur bapaknya yang tidak berfungsi dengan baik, apa fungsi seorang pria? Pria punya 5 peran yang Alkitab inginkan kita jalani dalam hidup. 1, sebagai provider. 2, sebagai progenitor. 3, sebagai progenitor. 1 provider, 2 protector, 3 progenitor, 4 prophet, dan 5 priest. Kita tidak bisa menguraikan satu persatu karena keterbatasan waktu. Saya jelaskan 2 saja. Yang pertama, as a provider, seorang pria di keluarga harus bekerja. Tetapi ternyata ada anak tertentu lahir dalam satu keluarga, bapaknya nggak mau kerja, nge-game terus, Dota, ya kan? Mamanya kerja terus, banting tulang, papanya nge-game. Ya. Anak mendapatkan identitas yang salah dalam mendefinisikan anak laki-laki, mendefinisikan secara keliru tentang kepriaan. Lalu pada saat yang bersamaan, papanya yang seharusnya jadi protektor, bukannya jadi protektor, tapi jadi abuser. Mukulin mamanya. Anak bingung. Seorang laki-laki harus jadi pelindung, dia mukulin mamanya. Bahkan terhadap anaknya juga begitu. Kasar. Ya, dihajar anaknya. Lalu apa yang terjadi? Anak laki-laki ketika mendapatkan situasi seperti dia membenci pria. Lalu ketika dia menyadari dirinya sebagai pria, dia membenci kepriaan dalam dirinya. Saya harap kalian mulai mengikuti ini, proses pembentukan LGBT ini. Mereka membenci kepriaan yang ada dalam dirinya. Dia ditekan itu kepriaan dalam dirinya. Maka dia mengembangkan kemudian perilaku ketertarikan sejenis. Dan pada saat yang bersamaan juga, karena dia ada kebutuhan intim dengan seorang pria dewasa yang seharusnya dipenuhi oleh papanya, dia nggak dapatkan itu, dia mencari pemenuhan itu di tempat lain dari pria lain. Ingat,
Pada bagian pertama saya selalu sudah membicarakan kebutuhan esensial manusia adalah kebutuhan membangun dan mengalami pengalaman relasi intim. Ketika nggak dipenuhi, ya cari di luar. Anak perempuan juga begitu. Melihat papanya mukulin mamanya, dia benci pada laki-laki. Akibatnya apa? Kebencian pada laki-laki membuat dia tidak berani menjalin relasi dengan laki-laki. Akibatnya apa? Dia mulai mengembangkan ketertarikan sejenis. Ya. Kalau ada di antara kalian punya trauma-trauma masa lalu seperti itu yang membentuk perkembangan psikologi yang tidak sehat, lalu mengalami same sex attraction, dengar dengan baik, ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya LGBT. Lu, gua butuh Tuhan Yesus. Amin ya Pak. Kita butuh Tuhan Yesus. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kembali di sini, social learning. Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Komunitas kita punya pengaruh sangat besar dalam kehidupan kita. Kamu kumpul dengan para perokok, cepat lambat kamu jadi perokok. Kamu kumpul dengan penikmat pornografi, cepat lambat kamu akan menikmati pornografi. Kamu kumpul dengan mereka yang suka ngebut naik motor, cepat lambat kamu akan bisa menjadi orang seperti itu. Kamu kumpul dengan orang-orang punya ketertarikan sejenis, kamu akan dipengaruhi dan kamu mulai bisa mencoba-coba itu. Sekarang ini mereka menggunakan satu istilah alternative lifestyle. Gaya hidup alternatif katanya. Penjelasan di dalam dimensi social life. Dan yang ketiga, yang terakhir, spiritual life. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Ini praktek penyembahan berhala anak muda. Saya lanjutkan lebih jauh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Hubungan seks sejenis, lesbianisme. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Alkitab jelas mengatakan perilaku-perilaku seks menyimpang apapun terkait dengan praktek penolakan akan Allah yang sejati, lalu terlibat dalam aktivitas berbagai macam bentuk idolatry atau penyembahan berhala. Karena itu anak muda, ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita lihat. Tadi dikatakan apa di dalam ayat tadi? Dikatakan mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Konsekuensi fisik kita lihat, salah satunya adalah penyakit ini, HIV. Fakta medis membuktikan penderita HIV pertama yang diketemukan meninggal dunia di Los Angeles, 5 orang yang mengalami kematian karena HIV, 5 orang tersebut adalah homoseks. Fakta ini tidak bisa dirubah. Bahkan hari ini kita lihat anak muda, hubungan-hubungan seks yang tidak benar selalu nanti menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit menular seksual. Ada 30 jenis penyakit menular seksual, salah satunya HIV. Dan HIV sampai hari ini belum ada obat yang bisa mematikan virus itu dalam tubuh manusia. Ada satu jenis obat, ada satu jenis zat yang bisa mematikan virus di luar tubuh manusia. Contohnya Baiklin. Cuma waktu saya kerja di rumah sakit, direktur saya memberikan larangan begini kepada saya. Baiklinnya jangan diminumkan ke pasien ya. Ngerti enggak? Ya kalau diminumkan mati dia. Ya. Dia bisa mematikan virus di luar tubuh manusia, tetapi dia tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia. HIV belum ada obatnya anak muda, dan itu salah satu konsekuensi fisik. Ya. Tapi mungkin dalam hati kalian mulai berkata begini, dokternya kuno nih dokternya, kan ada kondom, kenakan kondom, kamu nggak bakal kena, katanya begitu. Betulkah?
Kalau orang sudah menggunakan kondom, dia nggak bakal tertular penyakit menular seksual? Saya kasih tahu kamu fakta medis. Kondom terbuat dari bahan latex, pori-porinya besarnya 5 mikron. Virus HIV besarnya 0,1 mikron. Bisa lewat nggak? Bukan cuman bisa, rame-rame lewatnya. Rombongan. Iya. Dalam satu World Conference of Sexology di Paris tahun 2000, saya mempresentasikan satu makalah, satu paper. Saya katakan begini, cara untuk menolong orang muda dari penyakit HIV adalah abstinent, seperti kampanye kalian. Tapi di forum itu tidak semuanya setuju. Ada yang bilang begini, mana mungkin orang muda disuruh abstinent? Hubungan seks itu seperti kebiasaan orang naik motor ngebut. Kalau sudah suka naik motor ngebut, mana bisa disuruh berhenti? Biar aja dia ngebut. Yang penting kata mereka, ajarin mereka kalau mau naik motor ngebut, pakai helm. Supaya kalau ketabrakan kepalanya nggak pecah. Waktu saya dengar penjelasan itu, saya ingat, saya pernah jadi dokter UGD, unit gawat darurat. Ternyata bener anak muda. Orang muda naik motor ngebut, pakai helm, tabrakan, kepalanya nggak pecah. Cuma lehernya patah. Oke. Mati juga dia. Jadi kondom itu tidak menyebabkan orang terhindar dari penyakit HIV. Trust me, percaya saya. Saya sudah ketemu dengan kasus-kasusnya orang pakai kondom terjangkit HIV. Ya. Tetapi dampak terbesar bukan HIV. Dampak terbesar adalah dikatakan dalam bagian firman Tuhan berikut ini anak muda. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai dengan yang ke-10. Jangan sesat kata Alkitab. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemburit itu homoseks. Alkitab jelas mengatakan ini dampak terbesarnya. Bukan HIV, tapi kematian kekal. Mungkin kamu berkata begini kepada saya, dok, kita ini masih muda dok, jangan bicara hidup mati dulu dok. Nanti aja kalau 20 tahun lagi lah dokter boleh datang lagi kita ngomongin surga neraka. Pertanyaannya begini anak muda, siapa di antara kita tahu apa yang bakal terjadi 5 menit di depan kita? Tidak ada satupun yang tahu. Bahkan waktu saya masih setingkat SMP, ada 2 orang teman saya meninggal dunia. Satu, dia meninggal dunia karena waktu kami olahraga dia tersenggol dadanya, jatuh, dibawa ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, dia meninggal karena ternyata ada gangguan jantung bawaan. Satu lagi, naik sepeda hati-hati di sebelah kiri jalan, seorang sopir taksi tidak berhati-hati, tabrak dia, mati di pinggir jalan. 13 tahun. Siapakah yang tahu apa yang terjadi 5 menit dalam kehidupan dia? Kalau kamu dalam ruangan ini tidak tahu apa yang terjadi 5 menit dalam kehidupanmu di depan, ini saatnya kamu memikirkan perkara yang bernilai kekal. Sekian tahun yang lalu saya berada di Wondama, Papua, bikin kegiatan semacam ini. 5 bulan berikutnya saya dapat kabar tempat itu direndam air bercampur lumpur. Seorang sahabat saya, 4 orang keponakannya yang 5 bulan sebelumnya menghadiri seminar seperti ini, hanyut terbawa air bercampur lumpur. Oh anak muda, saya berdoa kamu punya umur panjang. Tapi kita sungguh-sungguh tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, jangan sesat. Orang cabul, orang berzina, banci, pemburit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah yang dimaksud dengan orang berzina? LGBT yang melakukan hubungan itu termasuk di dalamnya. Alkitab mengatakan ini. Tetapi bukan cuma mereka anak muda. Kalau kamu melakukan hubungan seks
bukan dengan suamimu, bukan dengan istrimu, itu pun masuk perzinahan. Tetapi bukan cuma itu, kamu terlibat dengan pornografi, itu pun perzinahan. Kamu mungkin bertanya kepada saya, bagaimana dokter tahu bahwa pornografi termasuk perzinahan? Saya tahu dengan secara pasti. Sebab saya menceritakan diri saya sendiri. Pengakuan ini bukan pengakuan yang membanggakan. Kalau boleh, bagian ini dihapus dari hidup saya. Tapi tidak bisa. Inilah hidup saya. Suatu hari, saya masih di bangku SMP waktu itu. Ketika selesai olahraga, seorang teman mengajak kami, semua siswa cowok di kelas kami itu, mundur di belakang kelas. Lalu kemudian teman saya mengajak mundur itu mengeluarkan setumpuk majalah. Dan itu adalah majalah cabul. Saya berada di tempat yang tidak tepat, yang tidak pernah saya inginkan, di waktu yang saya tidak pernah duga, tapi saya ada di sana. Dan saya melihat gambar-gambar cabul itu. Saya bersyukur saya tidak punya keberanian melakukannya dengan tubuh saya. Tetapi pikiran saya melakukannya. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa memandang perempuan lalu mengingini dalam hati, dia sudah berzina dalam hati dan pikirannya. Anak muda, saya berdiri di depan kamu untuk memberitahu kamu, saya bukan orang baik. Tapi saya bisa berdiri di sini karena saya mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Dan kebaikan Tuhan Yesus itu yang saya ceritakan kepada kamu. Kalau ada di antara kamu orang seperti saya, mungkin kamu terlibat pornografi. Mungkin kamu sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarmu. Mungkin kamu punya pengalaman terlibat dalam LGBT. Tuhan membenci dosa anak muda. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Sayalah buktinya. Dan cintanya yang begitu besar untuk orang berdosa seperti saya, dibuktikannya, dinyatakannya dengan harga yang sangat mahal 2000 tahun yang lalu.